Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari, sahur demi sahur, tarawih demi tarawih, hampir mendekati sebuah kemenangan. Hampir mendekati satu hari yang dimana kita semua itu menantikan, yakni Idul Fitri. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quran sangatlah begitu luas. Bukan hanya ilmu pendukung, tetapi kita juga harus mampu menjaga apa yang dihafal, ayat-ayat Al-Quran. Ada hal yang menarik yang perlu kita pahami bersama tentang manusia dalam Al-Quran. Manusia dalam Al-Quran itu banyak disebutkan dengan beberapa kata. Di antaranya yang masyhur itu adalah An-Nas, Al-Insan, Al-Ins. Bahkan ada lagi yang menyebutkan Bani Adam, dan juga ada lagi yang menyebutkan Bani Israel. Namun dalam beberapa tafsir, di antaranya adalah seorang mufassirah perempuan yang bernama Aisyah Abdurrahman. Beliau punya suami juga seorang mufassir, yakni Syekh Amin Al-Khulli. Beliau membuat sebuah tafsir, yakni tafsir tentang manusia, Ad-Dirasah Al-Insan, Ad-Dirasah Al-Quraniyah atau Dirasatul Quraniyah. Di dalam kitabnya yang tidak begitu banyak halamannya, yang tidak begitu tebal, ya, beliau cukup mengembangkan sastra Arab di dalam menafsirkan Al-Quran. Kita kembali bagaimana menariknya membahas manusia di dalam Al-Quran. Kita sebagai orang atau status predikat yang mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Apa sih manusia itu dalam Al-Quran? Saya jelaskan secara global dulu dari 3 term itu. Yang pertama adalah Al-Insan. Manusia disebut Al-Insan dalam Al-Quran itu kurang lebih sekitar 35 kali disebutkan. Al-Quran juga menyebutkan makna manusia dengan An-Nas kurang lebih itu 250 kali. Kemudian Al-Quran menyebutkan kata Al-Ins dalam Al-Quran kurang lebih adalah 18 kali. Namun dari 3 term kata ini itu memiliki spesifikasi makna manusia dalam tujuan ayat atau maqasidul ayatnya itu berbeda-beda. Secara umum manusia disebutkan dalam Al-Quran dengan An-Nas itu karena manusia dalam bahasa sosial itu disebut sebagai homo sosial. Manusia yang mampu berinteraksi, mampu berkomunikasi, melakukan transaksi dan sebagainya. Itu disebutkan dengan An-Nas. Walaupun di dalam asbabun nuzulnya, artinya sebab-sebab turunnya ayat dengan An-Nas, apalagi dikaitkan dengan ya ayyuhan nas, itu di daerah Madinah, karena Madinah itu merupakan daerah yang memang tidak begitu kental akan keagamaan atau singgungan keagamaannya, tetapi lebih kepada bagaimana mereka bekerja sama.
maka disebut dengan tamadun, masyarakat perkotaan. Ya. Cara berpikirnya cara berpikir bekerja sama, berrelasi, bermitra dan sebagainya. Lah kemudian kata Anas sendiri yang begitu banyak disebutkan itu lebih mengarah kepada bagaimana manusia itu harus mampu melakukan satu nilai Al-Quran yang bersifat sosial, humanity. Sifatnya baik bersedekah, berbuat kebaikan, menolong dan sebagainya. Itu dalam kategori adalah An-Nas. Secara keseluruhan, ya, walaupun nanti dalam beberapa ayat ada yang menunjukkan An-Nas itu bukan hanya sosial, tetapi jiwa manusia juga. Tapi itu secara keseluruhan supaya kita tahu bahwa manusia itu sebenarnya punya nilai sisi yang harus dikembangkan, yang harus dipraktekkan, itu adalah nilai sosial. Kebersamaan, toleransi, tasamu, tawazun, ya. Semuanya yang bersifat tentang kemanusiaan itu manusia harus mampu menempatkan dirinya sebagai manusia yang mampu memanusiakan manusia. Nah ini yang saat ini kita bersama mengalami kesulitan untuk bagaimana memanusiakan manusia. Yang kedua, manusia disebutkan dalam Al-Quran itu dengan kata al-insan. Apa yang dimaksud al-insan? Yang dimaksud al-insan secara global, secara universal, atau secara kuliah, itu adalah manusia punya nilai spiritualisme, punya nilai semangat spiritual. Di antaranya, manusia diciptakan oleh Allah, diberikan ilmu, maka ilmu itu disebarkan sebagai bentuk sosial yang membentuk spiritual karakter. Contoh misalkan, ya, di antaranya di surat Al-Alaq itu, ya, Allah telah memberikan manusia ilmu, maka manusia pun harus mampu memberikan ilmu kepada manusia yang lain. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Manusia itu satu wadah yang memang Allah bebankan satu tanggung jawab untuk memelihara bumi ini, maka Allah kasih cara, kaifiyah yang disebut dengan ilmu. Bagaimana cara mengelola tumbuhan menjadi ramuan, bagaimana mengelola tumbuhan menjadi sebuah makanan bergizi dan sebagainya. Maka al-insan itu punya nilai spiritual yang besar untuk membangun sebuah karakter peradaban manusia. Nah itu menariknya al-insan. Kemudian yang terakhir itu adalah al-jin, al-ins. Ya. Al-ins ini menarik sekali dan berbeda dengan yang lain. Apa yang membedakan? Yang membedakan al-ins dengan yang lain itu ada korelasi. Al-ins itu ada korelasi, yakni korelasinya adalah bagaimana manusia itu berdampingan dengan kata al-jin. Itu membedakan bahwa manusia adalah sifatnya hissiyah, yang terlihat, yang jelas, ya. Tetapi kalau setan atau jin, di situ al-jin itu makhluk yang tidak hissiyah, artinya tidak terlihat oleh mata dalam pandangan manusia. Terus menariknya di dalam tafsir Bintu Syati itu, Aisyah Abdurrahman itu, maqal fil insan ad-dirasat al-Qur'aniyah itu, beliau mengatakan bedanya al-ins sebagai makna manusia dengan al-jin
ya banyak bergandengan di ayatnya. Misalkan contoh, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah aku ciptakan jin dan manusia itu dengan tujuan adalah untuk beribadah. Tapi menariknya bahwa ins itu sebagai makhluk yang ramah. Manusia itu dalam muqabalah perbandingan dengan al-jin itu sebagai makhluk yang ramah, makhluk yang bentuknya baik, bentuknya itu sempurna dibandingkan dengan al-jin. Makhluk yang kasar, makhluk yang bentuknya tidak baik, jelek dan sebagainya. Nah, itu hal yang menarik dari satu sisi pandangan mufassir, dari sisi makna lughawiyah. Artinya beliau lebih kepada sastranya. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, 3 hal manusia itu adalah hakikatnya tumbuh dalam satu icon, dalam satu wadah, yakni tubuh manusia ini memiliki 3 aspek. Pertama, manusia punya nilai sosial atau jiwa sosialisme. Manusia mempunyai jiwa spiritualisme dan manusia memiliki jiwa yaitu adalah rohaniyah. Artinya rohaniyah itu dirinya sendiri. Ya. Jadi tidak ada bahasa mengelak bahwa manusia itu bejat, manusia itu begini. Ada hakikatnya. Awalnya manusia itu begitu indah Allah ciptakan, begitu mulia. Walaqad karramna bani Adam. Allah ciptakan keturunan anak Adam itu dengan sebuah kemuliaan. Maka bagaimana mengembalikan sebuah kemuliaan, itulah yang disebut dengan proses at-tawwab, yakni taubat atau ar-ruju' ilallah, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. So, manusia itu hakikatnya punya nilai sosial, punya nilai spiritual, dan juga punya nilai menjaga dirinya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.